Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan satu kenikmatan, keberkahan pada diri kita semua. Juga kita tidak lupa mengucapkan salam dan sholawat kepada junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, juga para sahabatnya dan pengikutnya yang istiqomah. Mohon izinkan Abah untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara-saudara Abah yang telah membantu membangun channel Abah dengan subscribe, like, comment, share. Karena subscribe itu gratis, mohon dibantu. Dan Abah selalu mendoakan saudara-saudara Abah dimanapun berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan perkara dunianya, diberikan kesehatan sekeluarga. Hanya Allah lah yang bisa membalas kebaikan saudara. Amin amin ya robbal alamin. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datangnya dari Abah, mohon dimaafkan. Untuk konten ini Abah membuat satu judul, Perjalanan Cahaya Manusia Pilihan Satria Piningit. Tentu cerita ini tidak untuk diyakini dan dipercaya. Ini hanya sebagai hiburan semata. Dalam tafakur Abah mencoba memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuka tabir sang sosok manusia pilihan yang kita kenal dengan sebutan Satria Piningit ataupun sebutan lainnya. Dalam tafakur Abah melihat sang sosok ini dengan mata batin Abah. Beliau ini dalam perjalanan hidupnya sudah begitu lama dan mungkin sudah bertahun-tahun. Tentu Allah memberikan suatu petunjuk kepada beliau dengan dua cara, mungkin dengan cara mimpi yang tertidur ataupun yang sedang terjaga. Dan kejadian-kejadian itu tentu hal ini hanya beliau yang tahu. Cuman di sini Abah mencoba tentang kejadian apa yang beliau terima. Tentu hal ini tidak untuk dipercaya karena kebenaran tentu datangnya dari Allah. Dalam batin Abah melihat sang sosok ini mengalami suatu perjalanan batin. Beliau ini seakan-akan ada di tempat yang ramai. Di situ banyak orang berkumpul seperti padang pasir. Nah, tiba-tiba dari langit itu seperti bolong dan turunlah cahaya ke bumi berbentuk seperti lingkaran, dan cahaya itu hanya menyinari orang yang berpakaian serba putih yang di dadanya terdapat lafaz Muhammad, dan juga menyinari sang sosok manusia pilihan ini yang berpakaian biasa, tapi di dadanya juga terdapat lafaz Muhammad. Dan sang sosok manusia pilihan ini, kalau Abah lihat, masih berpakaian seperti di bumi dengan berpakaian apa adanya, sehingga beliau ini ikut bergabung, tetapi ditolak. Tidak boleh, kamu punya kendaraan sendiri, katanya. Nah, di sini Abah melihat orang-orang yang berpakaian serba putih itu semua secepat kilat seperti ditarik oleh cahaya ke atas. Di sini Abah melihat sang sosok ini belum bisa
tiba-tiba seperti mungkin dalam mata batin Abah ini melihat jasadnya tertinggal, kemudian roh naik ikut, tapi beliau dengan kendaraan sendiri, yang itu yang Abah lihat. Dari tahapan awal beliau itu melihat begitu banyak orang-orang yang berpakaian putih, sehingga naiklah ke tahapan kedua. Di tahapan kedua, di situ yang berpakaian putih agak berkurang dari awal. Naik lagi ke tahapan yang ketiga. Di situ berkurang lagi, sampailah ke tahapan keempat. Kalau Abah lihat secara batin beliau ini, nah di situ seperti suatu istana yang tidak ada ujung pangkalnya, dan di situ hanya dua. Itu yang Abah lihat. Tapi beliau tidak bisa masuk ke situ dikarenakan beliau ini masih posisi hidup, sedangkan yang ikut ke sana itu, kalau Abah dengan mata batin melihat beliau ini hanya rohnya yang naik ke atas itu. Tentu di sini Abah berpikir juga, kenapa? Apakah ini mimpinya? Dan sang sosok ini jasadnya seperti ditinggal, karena kalau Abah lihat beliau ini masih memegang suatu beban atau seperti satu kewajiban yang belum dia lepas secara ikhlas, sehingga masih terhijab dengan urusan dunia. Jadi itu yang Abah lihat dengan mata batin Abah tentang sang sosok manusia pilihan, tentang empat tahapan yang beliau lewati. Itu seperti empat alam yang beliau lewati secara roh, dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan secara dohir atau secara dahsyat, apakah sang sosok ini akan diangkat juga, itu pun Abah tidak tahu, karena itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saudara-saudara Abah yang ada di channel Abah bisa memberikan satu penjelasan tentang cerita yang Abah uraikan tadi, dan Abah selalu berpesan mohon dijaga lisannya. Apapun komentar dari saudara-saudara kita mohon dihargai, dihormati. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekurangan dan kesalahan tentu datangnya dari Abah, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.